Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasni Dani, NPM 2190108134. Saya dari kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Pengertian manajemen rantai pasokan sendiri merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi, dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Sini juga ada beberapa pengertian manajemen rantai pasokan menurut para ahli. Pertama, Kopra dan Peter 2013 menyatakan rantai pasok terdiri dari semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian Levy 2009 menyatakan rantai pasok adalah sistem dari pemasok, manufaktur, transportasi, distributor, dan vendor yang eksis untuk mentransformasikan bahan mentah menjadi produk jadi dan bagian dari rantai pasok yang berada setelah proses manufacturing dan dikenal dengan nama jaringan distribusi. Kemudian ada Lalonde dan Master 1994 menyatakan bahwa rantai pemasok adalah a set of firms that pass material forward. Normalnya sejumlah perusahaan independen akan terlibat dalam memproduksi barang dan menyampaikan barang tersebut ke tangan pengguna akhir dari rantai pasok produser dari bahan baku tersebut. Kemudian Christopher 1998 mendefinisikan rantai pasok sebagai jaringan organisasi yang terlibat dalam sebuah bisnis. Kemudian Young 2000 memaknai rantai pasok sebagai serangkaian keterkaitan antara pemasok dan pembeli barang jasa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Suniareta, NPM 2190108135. Saya akan menjelaskan mengenai performa rantai pasokan, yaitu supply chain management diukur dengan menggunakan suatu indikator yang digunakan dalam mengukur performa tersebut dikenal dengan Key Performance Indicator atau KPI. KPI biasanya diperoleh dari hasil benchmarking terhadap literatur, artikel jurnal, annual report suatu perusahaan, publik, dan sebagainya. Penggunaan KPI sebagai pengukur supply chain menjadi efektif karena KPI berisi kriteria-kriteria yang diharapkan terhadap output dari supply chain yang ada. Berikut ini adalah beberapa indikator yang dapat digunakan dalam performa rantai pasokan. 1. Dalam faktor perencanaan atau planning, yaitu termasuk supply chain yang efektif serta supply chain yang dimulai dari supply chain design. Kedua, dalam faktor information system, yaitu model manajemen sebagian besar diakibatkan oleh ketepatan waktu, penyajian informasi manajemen, dan dukungan perangkat lunak, perangkat keras, dan programmer. Ketiga, dalam faktor goods, yaitu persediaan merupakan hal yang cukup penting diatur dengan baik. Keempat, dalam faktor organization, yaitu dibuat dalam mendukung implementasi supply chain. Kelima, dalam faktor strategi partnering, mengintegrasikan supply chain dari mata rantai yang halus sampai mata rantai yang hilir. Keenam, dalam faktor supply chain proses audit dan continuous improvement, sesuatu yang perlu diaudit dalam rangka untuk mengadakan persediaan yang diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita Dinovianti, NPM 219010811155. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur performa supply chain management atau performa rantai pasokan. Dikatakan oleh Schroeder bahwa mengukur performa supply chain management adalah langkah pertama menuju perbaikan. Sebuah tahapan awal yang perlu ditetapkan dan ditentukan untuk dapat mencapai tujuan perbaikan tersebut.
Schroeder mengemukakan bahwa pada umumnya ada 5 poin penting yang dapat diukur dalam performa supply chain management, yaitu yang pertama adalah pengiriman, yang kedua kualitas, yang ketiga waktu, yang keempat fleksibilitas, dan yang kelima adalah biaya. Yang pertama, pengiriman. Pengiriman mengacu pada ketetapan waktu pengiriman. Presentase pesanan dikirimkan secara lengkap dan tidak melewati pada tanggal yang diminta oleh pelanggan. Yang kedua adalah kualitas. Ukuran langsung dari kualitas adalah kepuasan pelanggan dan dapat diukur melalui beberapa cara. Salah satunya dapat diukur terhadap apa yang pelanggan harapkan. Pengukuran ini erat kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, waktu. Waktu pengisian total dapat dihitung langsung dari tingkat persediaan. Jika kita mengasumsikan ada tingkat penggunaan konstan dari persediaan, maka waktu dalam persediaan hanya tingkat persediaan dibagi dengan tingkat penggunaannya. Yang keempat adalah fleksibilitas, adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah volume atau bauran produk dengan persentase tertentu atau jumlahnya. Yang kelima adalah biaya. Ada dua cara untuk mengukur biaya. Yang pertama, perusahaan dapat mengukur total biaya pengiriman, termasuk manufaktur, distribusi, biaya persediaan tercatat, dan biaya rekening membawa piutang. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi tipe relasi rantai pasokan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan meneruskan penjelasan dari penjelasan teman saya sebelumnya, yakni tentang tipe relasi rantai pasokan. Tipe relasi merupakan kumpulan hubungan yang mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Setiap tipe relasi diberi nama yang mendeskripsikan fungsinya. Hal yang penting adalah kita dapat membedakan antara relationship type dengan relationship occurrence. Relationship occurrence merupakan keterhubungan yang diidentifikasikan secara unik, meliputi keberadaan setiap tipe entitas yang berpartisipasi. Derajat relationship yaitu jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relationship. Derajat relationship terdiri dari 1. Binary relationship, yakni keterhubungan antara dua tipe entitas. Yang kedua yakni ternary relationship, keterhubungan antara tiga tipe entitas. Yang ketiga yakni quaternary relationship, keterhubungan antara 4 tipe entitas. Yang keempat yakni recursive relationship, yakni keterhubungan antara satu tipe entitas, di mana tipe entitas tersebut berpartisipasi dalam lebih dari satu kali dengan peran yang berbeda. Relationship dapat diberikan role name untuk mengidentifikasikan keterkaitan tipe entitas dalam relationship. Batasan atau kendala utama pada relationship adalah multiplicity. Menurut Connolly adalah jumlah atau jangkauan dari kejadian yang mungkin terjadi pada suatu entitas yang berhubungan ke satu kejadian dari entitas lain yang berhubungan melalui suatu relationship. Sekian penjelasan dari saya dan kakak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.